soleh dan solehahnya Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Apakah sudah sarapan? Belum, yang belum boleh nanti sarapan dulu ya. Atau kalau mau boleh nonton video dulu, nanti sebelum ngerjain tugasnya boleh sarapan dulu. Oke, nah sekarang kita masih belajar tema 31, tetapi sudah masuk ke subtema 4, yaitu pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua. Yuk sama-sama disimak ya videonya. Nah sekarang tolong dibuka bukunya halaman 151. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah anak Bu Guru? Alhamdulillah. Yuk sama-sama kita simak ya. Kita baca dengan teliti. Hari ini sekolah Anton mengadakan kerja bakti. Semua siswa ikut membersihkan halaman dan menanam pepohonan. Pepohonan sangat penting bagi lingkungan kita. Pepohonan dapat menyegarkan udara dan menjadikan suasana lebih sejuk. Tumbuhan yang ditanam dapat dilestarikan melalui perkembangbiakan. Dengan berkembang biak, tumbuhan menjadi lebih banyak karena memiliki keturunan. Tuhan telah menciptakan makhluk hidup untuk dapat berkembang biak agar menjadi lestari dan tidak punah. Coba dibalik bukunya ke halaman sebelah. Sudah? Yuk, mengenal perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan cara alami dan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan alami yaitu dengan umbi batang, umbi lapis, akar tinggal atau rizoma, kemudian geragi dan tunas. Perkembangbiakan buatan yaitu misalnya mencangkok, menempel, menyambung, menyetek, dan merunduk. Berikut ini disajikan tabel contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara alami dan buatan. Yang pertama, lihat ini gambar apa anak-anak? Kentang. Nah, jenis perkembangbiakan kentang adalah dengan umbi batang. Maksudnya, kentang ini dapat tumbuh lagi dengan memanfaatkan batangnya. Jadi dengan batang yang baru, maka batang itu yang akan tumbuh menjadi kentang yang baru. Dengan cara gimana? Kentangnya ditanam kembali. Kemudian spora. Spora ini nanti Bu Guru lanjutkan di slide selanjutnya ya, karena agak panjang. Nah, kemudian umbi lapis. Ini adalah bawang merah. Nah, bawang merah ini berkembang biak dengan cara umbi lapis. Jadi maksudnya bawang merah itu kan dia berlapis-lapis nih, berlapis-lapis ya kan. Nah, dari lapisan inilah nanti jika kita tanam, maka akan menimbulkan bawang-bawang yang baru. Ya, kemudian ada lagi geragi. Geragi nanti Bu Guru bahas lagi di slide selanjutnya ya. Kemudian pisang tadi dengan cara bertunas. Sudah Bu Guru jelaskan. Kemudian menyetek, nanti Bu Guru jelaskan slide selanjutnya. Merunduk, Bu Guru jelaskan lagi di slide selanjutnya. Oke, yuk kita lihat slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah merunduk. Cara tumbuhan berkembang biak dengan merunduk dilakukan dengan merundukkan atau membelokkan cabang dari tanaman sampai ke tanah. Nah, setelah cabangnya tadi kita rundukkan sampai ke tanah, kemudian bagian yang kita rundukkan tadi kita timbun dengan tanah. Setelah tumbuh akar, cabang itu bisa dipotong dari tumbuhan induknya atau tumbuhan yang kita rundukkan tadi, kemudian timbullah tumbuhan baru.
itu dengan cara merunduk ya. Nah, sekarang yang spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan tumbuhan. Spora ini memiliki bentuk seperti biji, tetapi ukurannya sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Jadi kita tidak bisa melihat bijinya ini dengan kasat mata. Jadi maksudnya tidak terlihat ya. Jadi spora ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Jadi alat untuk pembesar itu ya, alat pembesar itu ya anak-anak ya. Nanti akan terlihat. Kemudian spora ini dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Bila kotak spora pecah, spora akan bertebaran dan jatuh di tempat yang sesuai. Jadi maksudnya ketika spora tadi atau biji tadi kan berkumpul di kotak spora. Nah, ketika kotak spora itu pecah dan bertebaran di tempat yang sesuai, misalnya tanahnya itu kebetulan tanah yang bisa subur ya, tanah yang subur, maka spora yang pecah tadi akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Kemudian selanjutnya adalah menyetek. Cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara setek dilakukan menggunakan potongan tubuh tanaman itu sendiri. Seperti ada akar, ada daun maupun batangnya. Jadi kita memanfaatkan potongan dari tubuh tanaman itu, boleh akar, boleh daun, dan boleh juga batangnya. Nah, ini nanti ketika kita tanam maka akan bisa memunculkan tumbuhan yang baru. Nah, metode setek bisa memunculkan tumbuhan baru karena setiap bagian dari tumbuhan mempunyai sifat bernama totipotensi, yaitu kemampuan sel untuk bisa memperbanyak diri dalam keseluruhan. Nah, ini tidak semua tumbuhan bisa ya anak-anak, tergantung tumbuhannya dulu nih, tumbuhannya tumbuhan apa ya. Kemudian berkembang biak dengan cara geragi. Geragi adalah cabang batang yang memiliki perubahan bentuk dan penambahan fungsi. Jadi ada cabang-cabang baru dari batangnya ini ya. Kemudian geragi ini biasanya berruas-ruas. Dari ruas-ruas ini akan muncul tunas-tunas yang dapat menjadi tanaman baru. Biasanya geragi ini batang tumbuhannya itu lunak. Contohnya apa? Strawberry. Nah, sekarang anak burung nggak usah pusing dulu ya mengenai ini, karena nanti ini akan dipelajari di kelas yang lebih atas untuk lebih memahami. Tapi sekarang tidak apa-apa, untuk pengetahuan aja ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, ke halaman 160. Sudah? Yuk, Anton dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Bu Guru memiliki 8 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang akan diterima setiap kelompok? Masih ingatkah kamu bagaimana menyelesaikan soal di atas? Nah, perhatikan contoh penyelesaian berikut ini. Tahapan penyelesaian. Yang pertama, sediakan 8 biji kacang merah di sebuah piring. Yang kedua, pindahkan 2 biji kacang merah. Meletakkan masing-masing biji pada 2 gelas yang sudah disiapkan. Nah, contoh seperti ini adalah cara penyelesaian pembagian dengan cara berkelompok. Tadi kan kelompoknya ada 2. Nah, makanya di sini ada 2 gelas, ya. Kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika berikut. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Tersisa ada 6 biji kacang merah. Yang ketiga, pindahkan 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji pada setiap
gelas. Nah, sisa yang 6 tadi masing-masing masuk sini 1, masuk ke sini 1. Kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika berikut. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Ya, berarti tersisa ada 4 biji kacang merah. Selanjutnya, lakukan terus sampai biji di atas di piring habis. Ya. Yang keempat, ada 4 biji kacang merah pada masing-masing gelas. Nah, setelah dibagi, masing-masingnya adalah dapatnya 8. Kejadian seperti dalam gambar di atas dituliskan 8 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2, maka hasilnya 0. Di sini angka 2-nya ada berapa, Nak? Masih ingat tidak cara pembagian dengan menyelesaikan cara pembagian dengan cara pengurangan? Nah, itu maksud Bu Guru. Ada berapa angka 2-nya? 4. Nah, berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ya. Selanjutnya itu adalah penyelesaian dengan cara pengurangan. Nah, sekarang kita masuk ke cara menyelesaikan pembagian dengan cara yang lain ya. Nah, sekarang coba disimak baik-baik ya anak Bu Guru ya. Anton sudah bisa menyelesaikan pembagian dengan cara pengurangan berulang. Kali ini Anton ingin mengerjakan pembagian bilangan yang lebih besar. Misalnya 52 dibagi 2. Anton menyelesaikan dengan cara berikut. Nah, kita tidak menggunakan cara perkelompok seperti tadi anak-anak. Kita lakukan dengan cara berikut ini. Kita bikin dulu dalam angka 52, kemudian kita beri tanda nih, rumah pembagian seperti ini. Ya. Cara yang pertama adalah kita itu kan ada 2 angka, 52. Di situ puluhannya angka berapa anak-anak? 5. Nah, cara yang pertama adalah kita bagikan puluhannya dengan 2. Nah, angka puluhannya kan 5. Berarti 5 dibagi 2. Caranya gimana untuk kita mengetahui hasilnya 5 dibagi 2? Kita ingat 2 kali berapa yang hasilnya 5 atau mendekati 5, tetapi tidak boleh lebih dari 5. 2 kali berapa yang hasilnya 5 atau mendekati 5? Berapa? 2. Pintar. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 5 dibagi 2 itu kan tadi hasilnya 2. Kita tulis di bagian atas ya. Bagian atas yang 2 ini. Kemudian hasilnya ini kita kalikan dengan 2. Ya, jadi hasil yang 2 di atas ini kita kalikan dengan 2 ini. 2 dikali 2 berapa? 4. Nah, hasil pembagian ini kita tulis di bawah angka puluhan yang kita bagi tadi, itu angka 5. Berarti 2 kali 2 adalah 4. 4-nya kita tulis di bawah angka 5. Ini anak-anak. Nah, 4 ya. Kemudian kita kurangin. 5 dikurang 4 ada berapa? 1. Hasil pengurangannya kita tulis di bawah. Ya, 1. Kemudian selanjutnya adalah 2 ini kita turunin ke bawah. 2 yang ini ya. 2 satuan kita turunin ke bawah. Jadilah dia 12. Nah, langkah kedua, pindahkan 1 puluhan dan gabungkan ke satuan yang diperoleh, yaitu 10 ditambah 2 satuan, maka hasilnya 12. Nah, ini kan sudah nih 12 ya kan, dari hasil yang turunan di atas ini ya. Kemudian kita bagikan lagi, 12 dibagi 2. 2 kali berapa yang hasilnya 12?
2 kali berapa ya yang hasilnya 12 ya? Pinter, 2 kali 6. Nah, hasil pembagian kita taruh di atas, yaitu 6 ya. Nah, kemudian sudah dapat tuh, kita tulis 6. Selanjutnya diapakan lagi? Kita kalikan dengan 2 ini. 6 dikali 2 berapa? 12. 12-nya kita di sini ya anak-anak ya. Ini karena terpisah jadi anak-anak Bu Guru mungkin agak susah. Nah, 12 ya. Setelah itu kita tulis di bawah dan kita kurangi. 2 dikurang 2 sama dengan 0. 1 kurang 1 sama dengan 0. Berarti sudah habis. Jadi berapa hasilnya anak-anak? 52 dibagi 2. Hasilnya adalah 26. Oke. Nah, sekarang Bu Guru kasih contoh tambahan ya, agar anak-anak Bu Guru lebih paham. Yaitu 72 dibagi 3. Ya. Kita tulis caranya di bawah ini ya, agar lebih mudah. Nah, kita bikin rumah perkalian ya. Rumah pembagian maksudnya ya. Berarti kita tulis 72 dibagi 3. Cara yang pertama adalah ini. 7 kita bagi dengan 3. Untuk mengetahui hasilnya, caranya adalah kita ingat 3 kali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Ingat tidak boleh lebih ya, 7 atau mendekati 7. Ayo diingat lagi perkaliannya, 3 kali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Sudah? Ada yang tahu? Berapa? 2. Pinter. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, 2 itu kita tulis di mana anak-anak? Hasil pembagian kita tulis di mana? Di atas. Nah, tadi hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita apakan? Kita kali. Pinter. Kita kalikan 2 ini dikali 3. 2 dikali 3 atau 3 dikali 2 hasilnya kan sama. Berapa? 6. 6 itu mendekati 7 ya kan? Oleh yang paling mendekati pokoknya ya. Kemudian kita kurangin 7 dikurang 6 berapa? 1. Pintar, kita tulis 1 hasil di bawah ya. Hasil pengurangan kita tulis di bawah. Selanjutnya ngapain lagi? Pintar sekali. 2 ini kita turunin ke bawah. Kita harus satu arah atau harus satu lurusan dengan satuan juga ya. Nah, setelah dapat kita apakan lagi? Diapakan? Dibagi lagi. 12 dibagi 3. Berapa? 3 kali berapa yang hasilnya 12 atau mendekati 12. Ayo diingat-ingat lagi. Sudah? Berapa? 4. Pintar. Hasil pembagian kita tulis di mana anak-anak? Pintar, kita tulis di atas. Kemudian diapakan lagi? Yap, kita kalikan lagi dengan 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Pintar. Diapakan lagi? Ayo, kemudian kita apakan? Dikurangin. Pintar, kita kurangin. Ya. 2 dikurang 2, 0. 1 kurang 1, 0. Jadi 72 dibagi 3 hasilnya adalah
24. Paham sampai di sini anak Bu Guru? Insyaallah paham ya. Nah, di sini karena sudah terlalu panjang, jadi yang pembelajaran kedua itu bisa anak-anak Bu Guru baca ya. Jadi tidak ada begitu materi yang harus dijelaskan kembali. Jadi Bu Guru skip ya. Mohon maaf ya anak-anak Bu Guru ya. Nah, sekarang tolong kerjakan latihan harian halaman 155 dan halaman 163. Nah, pembelajaran kedua itu adalah harus banyak-banyak membaca. Jadi anak Bu Guru baca, setelah dibaca maka akan tahu jawabannya. Berbeda dengan pembelajaran pertama tadi ya. Jadi harap dimaklumi ya. Sekian materi untuk kita hari ini. Mohon maaf apabila Bu Guru ada salah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.